Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis mau tunjukkan nih aplikasi yang penulis pakai untuk ngevlog ya. Jadi karena ada yang tanya aplikasinya apa, eh, karena ya penulis untuk merekam itu nggak pakai action cam, nggak pakai kamera khusus, tapi pakai HP yang pakai tongsis ya. HP tingkat tongsis terus pasang dada. Mengapa pakai tongsis? Karena kalau yang pasang dada itu biasanya ada yang modelnya nggak bisa dimanuver, nggak bisa digerak-gerakkan. Sementara kalau pakai tongsis bisa dimiring-miringkan kan ya. Nah ini penulis pakai software open camera satu. Jadi open camera ini software advance ya. Opsi-opsinya banyak yang bisa membuat aplikasinya itu cocok untuk apa jenenge, untuk keperluan merekam ya. Opsinya jauh lebih banyak daripada kalau pakai kamera bawaan, software kamera bawaan. Terus yang berikutnya adalah Hashcam ya. Ini sebenarnya sama aplikasinya. Hashcam ini sebenarnya versi lebih lengkap dari open camera tadi itu. Jadi kalau open camera itu dia lebih simple tampilannya. Kalau yang ini bisa lebih banyak di custom. Penulis sendiri pakai di antara keduanya ini. Mengapa ada dua? Karena yang ini punya sifat beda daripada yang open camera. Yang Hashcam ini kalau untuk bagian yang remang-remang, dia itu lebih apa ya jenenge, nggak perlu filtering ya. Ada filteringnya sendiri dia. Cuma masalahnya di Hashcam ini dia itu lambat. Jadi frame rate-nya itu lebih rendah daripada pakai open camera. Tapi frame rate yang tinggi juga belum tentu hal yang bagus, karena frame rate tinggi menuntut kompresi yang lebih bagus, yang lebih tinggi. Jadi nanti penulis jelaskan di kamera saja. Sementara itu hal yang lain adalah penulis juga melakukan filtering ya. Filtering untuk yang program namanya FFmpeg. Ini sebenarnya bareng Jejer Sari 1, tapi untuk kemudahan baca penulis pisah-pisah berdasarkan parameternya aja ya. Parameternya yang penting itu ini ya, penulis pakai command line. Mengapa pakai command line? Karena bisa ditinggal. Jadi saat proses videonya diperbaiki, baik suaranya maupun gambarnya, penulis bisa tinggal, nggak harus diamati. Dan banyak ya, ini ya program ini file CMD ya, file command di Windows ya. Berarti ini akan menjalankan program FFmpeg yang penulis taruh di E.2. Ini akan menjalankan semua file MP4 di direktori tersebut, terus dirubah jadi AVI. Penulis rubah jadi AVI karena untuk motong-motong penulis lebih seret pakai virtual dub. Jadi bisa dipilihkan pakai keyframe per keyframe. Memotong video pada keyframe itu penting, karena kalau nggak di keyframe suara bisa terlalu cepat atau terlalu lambat. Kalau pas di keyframe, suara itu akan selalu sinkron dengan gambarnya. Jadi kalau motong itu harus di keyframe. Keyframe juga bisa dikecilkan, dibesarkan. Nah, penulis menggunakan FFmpeg, program gratisan ini, untuk memproses suaranya dijadikan 48.000 kHz single channel. Terus suaranya juga dibuat lebih keras. Kalau untuk video yang direkam sambil jalan, penulis pakai angka 10 atau min 10 atau min 20. Kalau direkam di ruangan, di rumah, penulis pakai angka minus 40, lebih besar.
Angka lebih besar akan membuat suara di sekitar itu akan ikut dibesarkan juga. Jadi kalau terlalu besar, suara lingkungan akan mengganggu ya. Tapi kalau kurang besar ya suara orangnya pun juga nggak kedengaran. Yang ini cuma trik aja. Terus videonya juga di filter, di band. Ini adalah fungsi untuk mengurangi apa ya, bending istilahnya. Ada warna yang berjenjang gitu ya. Biasanya karena kompresi videonya kurang bagus. NL means ini gunanya untuk mengurangi noise-nya. Jadi ada bintik-bintik itu ya, itu yang dikurangi. Ini mestinya kalau pengen yang lebih bagus 5. Tapi karena komputer penulis kurang kuat, pakai 5 itu terlalu lama kompresnya. Bahkan kadang penulis cuma gini tok wis. Gini tok. Kadang penulis juga butuh untuk apa jenenge? Membuat lebih terang gitu ya. Kasih perintah curves. Nah, ini nanti videonya akan jadi lebih terang. fps 30 ini cuma ngepaskan aja. Format penulis jadi MPEG 4, terus kualitasnya 3. Wis ini yang biasanya penulis pakai. Audionya dibuat tanpa kompresi. Nah, berikut ini adalah aplikasi yang Hatchcam ya. Jadi penulis sudah setel. Jadi kalau ingin mode ganti mode layar, ini model skin mode, penulis ganti auto. Jadi seperti ini. Gambar lebih gerap kan. Kalau ingin lebih terang pakai backlight ini. Cuma kalau Hatchcam dia warnanya sering terlalu over. Jadi penulis harus kecilkan dulu warnanya. Memang lebih terang, tapi terlalu warnanya terlalu banyak sehingga penulis sering kurangi saturasinya dulu. Untuk nyalakan LED, nyalakan lampunya tinggal ini. Rubah mode fokus, auto, makro, infinity. Nah, kalau penulis jalan pakai infinity, kalau dalam rumah pakai continuous. Kalau dalam rumah pakai auto, jadi agak gelap, tapi pakai bleach, flashlight. Kalau di luar ruangan pakai backlight tanpa lampu. Setelannya seperti ini ya. Jadi ini ada resolusi video, kamera penulis cuma mampunya segini. Video format pilih MPEG 4 karena ini yang paling kencang. Video bitrate pakai 20 Mbps untuk resolusi ini yang paling cocok, yang paling enggak turun kualitasnya. Video frame rate default, orientation. Nah, yang paling berguna untuk penulis itu adalah membatasi ukuran file, karena penulis pakai flash disk. Jadi kalau misalnya filenya sudah 1 GB, dia putus terus nyambung lagi, ngerekam lagi, membentuk file nama lain. Atau bisa juga dari durasinya. Durasi misalnya 15 menit berhenti, itu bisa. Tinggal reset aja di sini. Nah, ya ini kalau pakai durasi harus di restart ya, di repeat. Ini juga sama. Record audio bitrate, lain-lain itu ya. Terus yang lain-lain tinggal disesuaikan kebutuhan. Nah, kalau yang ini open kamera ya. Open kamera sebenarnya opsinya sama, cuma metodenya aja beda. Gambarnya beda. Skin modenya juga hampir sama. Kalau pakai auto lebih gelap. Pakai backlight lebih terang. Terus keunggulannya ini ada setelan ini ya, ISO. Jadi kalau pakai 100 kan gelap, 400 terang, 400 lebih terang, 3200 paling terang. Kalau auto nanti otomatis sendiri. Ya seperti itu ya keunggulannya.
Kalau yang open kamera dia bisa lebih cepat, setelannya lebih banyak, terus yang lain-lain sama, cuma beda tempatnya aja. Ya wis lah, itu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.